Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumid dawam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Mari kita buka dengan ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedaya, niki tasih tetap di halaman 8 ya, untuk yang terjemahannya di halaman 8. Terus ingkang terjemahan halaman 8 masih pada alinea yang kedua ya, tentang menika kala wingi babagan meninggalkan kemaksiatan. Wa yajibu alaihi ayata'allama ma yajibu alaihi tarkahu minal ma'asi. Jadi saya untuk mengingat, menyambungkan ya, jadi ilmu yang wajib diketahui pertama kali adalah konsekuensi dari ucapan 2 kalimat syahadat. Jadi ilmu yang harus dipahami walaupun tidak dengan mendetail, tetapi orang sudah paham bahwa orang yang bersyahadat itu mestinya ada konsekuensi-konsekuensi, menjauhi kemusyrikan, kemudian membersihkan tauhid gitu ya. Dan yang kedua, kemarin kita sudah juga mempelajari bahwa setelah itu mengetahui dari konsekuensi tauhid itu dengan hal-hal yang pokok-pokok dulu ya. Jadi sebagaimana orang-orang Arab pedalaman dulu, orang Arab yang masih ilmunya sangat dasar, sangat sedikit, itu kemudian mereka menjalankan yang penting-penting dulu yang bisa dilakukan. Dulu sudah kita sebutkan bahwa ada orang-orang yang masuk Islam dan kemudian Nabi hanya menjawab, apa itu Islam? Dikatakan Islam itu la takdzib, kamu jangan bohong. Ada yang dikatakan la takdzub, kamu jangan marah. Jadi artinya dipelajari yang pokok-pokok dulu, baru kemudian yang ketiga kemarin kita membahas bahwa wa yajibu alaihi ayata'allama ma yajibu alaihi tarkahu minal ma'asi. Kemudian juga harus hati-hati kepada berbagai kemaksiatan, sehingga berbagai kemaksiatan itu perlu diilmui, perlu dipelajari, agar kemarin kita sudah bahas, agar manusia tidak menjadi orang-orang yang bangkrut, yang kayaknya kita itu banyak beramal tetapi nanti kecelek karena ternyata sambil beramal kita juga masih belum meninggalkan minal ma'asi ya, dari berbagai kemaksiatan yang itu akan menghapuskan amal. Sebagaimana kalau dalam Al-Quran juga ada orang-orang yang memang akidahnya belum lurus, orang-orang yang kafir itu seperti berbuat baik, tetapi kebaikannya ini dikatakan wa qadimna ila ma'alum min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan apa yang telah dilakukan itu seperti debu yang tertiup. Debu yang tertiup itu berarti tidak ada bekasnya. Kalau kita ketempelan debu itu tertiup, maka tangan kita itu nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi itu amalan-amalan yang tidak memiliki dasar gitu ya, maka kemudian tidak ada bekasnya. Sama halnya juga kemarin kita bahas banyak perilaku-perilaku yang menghapuskan kebaikan. Sekarang kita lanjutkan. Fa'in khotara biqalbi syakun fi mu'taqadatihi, dan apabila, jadi itu di alinea kedua ya, jika ada keraguan di situ kata-katanya.
Fa in khotara biqalbi syakun, maka apabila terbetik, khotara itu terlintas, terbetik. Jadi ada hadis yang menjelaskan bahwa surga itu wala khotara biqalbil basar, kan gitu ada. Dan surga itu seperti apa? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotara biqalbil basar. Apa-apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, wala khotoro, dan tidak terlintas di qalbil basar. Jadi surga itu semua lukisan itu sebenarnya hanya penggambaran yang paling mungkin manusia itu membayangkan, karena surga itu belum pernah. Jadi saya bisa mencontohkan begini, Bapak Ibu itu kalau itu khotoro ya, Bapak Ibu kita semuanya, kalau kita itu ketemu orang yang di perkampungan sekali, yang belum pernah melihat misalnya saja karena nggak ada televisi ya, belum pernah melihat kereta api misalnya ya, kita mau menceritakan misalnya saja ada kereta api kecelakaan, atau belum pernah melihat kapal, mau menceritakan kapal kecelakaan, itu nggak bisa kalau orang itu belum pernah melihat. Jadi suku pedalaman yang di sana itu belum tahu apa-apa, kan masih banyak itu suku-suku pedalaman di Indonesia, itu mau menceritakan gitu ya, misalnya saja yang sulit dilihat kan kereta api, karena tidak di setiap daerah ada ya. Kalau pesawat orang bisa melihat di atas, tapi kalau kereta api itu melukiskannya gimana itu? Orang pedalaman tuh nggak tahu kereta api, jadi ada kereta api ketabrak, maka kita akan berusaha menggambarkan dengan gambaran yang bisa. Itu digambarkan seperti misalnya saja rumah yang panjang atau seperti apa, itu nggak bisa. Seperti surga ini, surga ini kita semuanya itu kan belum pernah tahu, maka Al-Quran itu mau menggambarkan kepada orang yang belum pernah ke sana itu sulit. Sehingga gambaran-gambaran tentang tajri min tahtihal anhar, berbagai macam, yaitu gambaran yang paling memungkinkan manusia untuk bisa membayangkannya. Maka dikatakan itu wala khotara bil qalbil basar, surga itu terlintas saja tidak, karena kita orang yang belum tahu itu sulit dijelaskan. Sulit dijelaskan tentang sesuatu itu ya. Tadi kita contohkan, mau menjelaskan mikroskop kepada orang yang teropong saja belum tahu, keker belum tahu, kita sulit sekali gambarkannya. Mungkin seperti kita gambarkan kui koyo pring sing ana bolongane njur delok dan sebagainya, tapi itu hanya bayangan yang mungkin bisa dijelaskan. Itu karena kita menjelaskan pada orang yang belum pernah tahu. Jadi maka kembali ke tadi Al-Quran seperti itu, khotara fa'in khotara, maka apabila terlintas biqalbihi, dalam hati manusia itu syakun, keraguan, fi mu'taqadatihi, di dalam keyakinannya. Jadi kalau orang kok ya masih ragu tentang kebaikan ya, tentang ajaran, tentang perintah, wajib alaihil khawda, wajib atas dirinya al khawda. Khawda itu menyelam. Makanya dalam bahasa Arab itu kolam renang itu khawdis sibahah. Khawdis sibahah itu kolam renang. Wajib dia itu menyelam dalam kolam itu, fita alumi, di dalam belajar, wanadri, dan dalam menyelidiki ya, mempelajari. Intinya ya harus belajar gitu ya. Biqadri ma yazilu syak, sekadar apa-apa yang bisa menghilangkan keraguan. Jadi intinya begini Bapak Ibu, jadi ketika kita itu mengetahui dimulai dari syahadat, kemudian mempelajari ajaran-ajaran yang harus diikuti, mempelajari ajaran yang harus dihindari, kalau kita ada keraguan maka kita wajib belajar. Wajib alaihi at-ta'allum wa nadhr, jadi dia itu wajib untuk belajar dan menyelidiki biqadri ma yazilu syak, agar keraguan dihilangkan. Jadi ini pentingnya kita semuanya senantiasa ini tafaqufidin, itu biar menghilangkan keraguan. Memang asalnya ilmu itu kalau menurut menurut ahli otak dan ilmu pengetahuan itu diawali dari ragu. Orang pertama lihat itu mungkin masih ada keraguan.
Nek orang Jawa ngalani lamat-lamat. Maka ketika lamat-lamat itu kita pelajari, lama-lama menjadi terang. Jadi ilmu itu dari keraguan, dan dari keraguan kemudian menuju keyakinan setelah diselidiki. Dan itu perjalanan ilmu pengetahuan manusia, gimana ibu? Jadi manusia itu ketika tahu awal betul tidak, lama-lama kemudian diselidiki jadilah keyakinan. Seperti tentang matahari, tentang bulan, tentang tata surya, itu kita semuanya ragu. Gerhana saja dulu katanya kalau ada gerhana apa niku bulannya dipangan buta. Sungguh zaman riyen kula nggih isih kelingan niku nek cilik kon do mentongi mangke ben mangke jajal dipentongi engko lak dimuntahke meneh. Lan saestu niku lebar dipentongi akhirnya dimuntahke malih kalih buta niku. Niku zaman riyen, ning zaman saniki sedaya tiyang pun preso bahwa itu gerhana itu terjadi karena ada di satu garis matahari, bulan, dan bumi, dan itu akan terjadi. Dan karena kepandaian ilmu manusia dalam menghitung, maka bisa diperkirakan menitnya, detiknya, dan sebagainya. Nah, niku yang dulu ragu-ragu kemudian menjadi jelas. Tiang sakit nggih ngoten nggih. Jadi tiang sakit zaman riyen tambane nek umpamane pet-petan mumet nggih jarine ditaleni sirahe ngoten niku nggih. Niku mbok bilih warna kenceng naleni niku keselamur mumete nggih. Mumete awake dhewe niku bukan bukan sakitnya yang hilang ning keselamur. Kaya cah cilik niku nggih. Tambane apa goleke dolanan. Jane larane cah cilik ki ramari ning cah cilik keselamur njur entuk dolanan. Nah, jadi itu karena dulu belum tahu. Karena ilmunya namanya itu mitos spekulasi, hanya kira-kira. Dalam agama itu kalau kita itu ada keraguan terhadap sesuatu harus dicari terus. Maka gunanya kita belajar terus-menerus itu agar semakin kita itu keraguan itu hilang. Jadi ilmu itu ada yang namanya dzon, perkiraan, ada yang namanya waham di atas perkiraan, ada yang namanya nanti syak, ilmu nanti baru napa niku ilmu yakin, nanti ainul yakin gitu ya, nanti tertinggi hakul yakin. Jadi ada tahapannya. Maka kita harus mengaji dan belajar itu biar tahapan kita itu menjadi hakul yakin. Kalau hakul yakin itu sudah di atas keyakinan ilmu, di atas keyakinan ain, pandangan. Jadi itu adalah keyakinan yang tertinggi. Keyakinan yang tertinggi itu sudah bukan mata, sudah bukan ilmu lagi, tapi sudah di atas itu, karena itu sudah mengalami alam-alam yang berbeda, alam yang berbeda. Jadi yang itu sulit dijelaskan kepada orang-orang yang masih tahapannya itu syak, itu ragu-ragu. Jadi semua tahapan ilmu itu contohnya ngeten gitu. Orang itu terkadang menganggap orang yang ilmunya tinggi itu perbuatannya aneh karena dia sangat rendah. Tahapannya memang masih pada ainul yakin. Nek ra didelok bleger iki ra percaya. Pas warga ndak yo enek. Nah, itu tahapannya ainul yakin tuh karena ndelok apa-apa ndelok bleger ya. Iki iso ndadekke penyakit, iki iso ndadekke lara. Hal seperti ini menjadikan pikiran itu kalut. Itu kalau tahapannya masih ainul yakin ya percayanya dengan mata tadi. Tapi tertinggi nanti akan hakul yakin, hakikat keyakinan. Jadi itu tahapan-tahapan itu hanya ada dalam agama. Kalau dalam ilmu pengetahuan sampai hakul yakin itu nggak ada, karena ilmu keyakinan itu kan nggak ada pengalaman rohani Bapak Ibu. Kados panjenengan niku umpaminipun pitados nggih, bila sholat tahajud itu menenangkan hati, menenangkan jiwa. Itu kan bukan hanya bisa diterangkan, jenengan ngalami kiambak. Jenengan ngalamin niku angel diceritake. Angger-angger le nasihati, kowe sesuk lak ngrasake dhewe. Kowe sesuk lak ngrasake dhewe. Tapi itu tidak bisa dipindah ilmu itu. Perasaan itu nggak bisa dipindah. Tiang sepuh yang sudah ngalami betapa umpamanya dibantah anaknya itu mungkin merasa sakit dan sebagainya, itu sulit dijelaskan kepada anaknya. Karena itu sudah masuk bukan hanya pada akal dan pada mata.
Jadi hakul yakin itu seperti itu, seperti para sahabat Nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi ketika itu dalam Riyadhus Shalihin niku enten. Jadi seorang sahabat yang sedang makan kurma dan ketika itu ada peperangan. Peperangannya sudah mulai, kemudian kurma itu dibuang karena kalau saya menghabiskan kurma ini akan menunda mati syahid saya. Kurma itu dibuang, dia memacu kudanya atau untanya dan kemudian dia mati syahid. Nah, itu sulit dibayangkan hal-hal seperti itu. Sulit dibayangkan bahwa kenapa kok bisa seperti itu. Itu pengalaman agama itu bisa pada hakul yakin, yakin dengan sebenar-benarnya. Itu di atas seperti itu ya. Kalau kita itu terkadang memang tahapannya masih terkadang masih pada tahapan syak atau waham ya, ragu-ragu. Maka keraguan harus kita hilangkan dengan cara fa'in khotara biqalbi syakun, apabila terlintas keraguan ke dalam semua ajaran agama itu fi mu'taqadati wajib 'alail khawda fi ta'allum, maka dia harus menyelam dengan cara belajar, wa nadri atau menyelidiki, mengamati, biqadri mayazilu syak, sebatas agar keraguan hilang. Jadi ya sedikit demi sedikit, yang penting keraguan kita itu hilang. Kalau ada ajaran yang nggak jelas, kita pelajari, kita tanyakan, kita renung-renungkan. Salah satu cara mencari kebenaran itu ada yang namanya tadabur kalau dalam Islam. Kalau dalam ilmu itu tidak secara spesifik dijelaskan, tapi kalau dalam Islam afalaya tadabbarun. Tadabur itu bukan hanya membaca dan melihat, tapi ada unsur merenungkan. Jadi sesuatu itu kalau direnungkan, jadi atau tafakur itu bukan belajar mengaji, tapi bibar pengajian ngeten iki, setelah pengajian jenengan renung-renungkan apa yang kita pelajari, itu namanya tafakur. Maka ada kata-kata niki ya, kata-kata bijak, karena saya belum tahu sumbernya hadis atau bukan, tapi paling tidak ada nasihat. Tafakur sa'ah khairum min ibadati sana. Ini bukan berarti ibadah itu remeh ya. Ini hanya salah satu pengendikan. Tafakur sa'ah, bertafakur sesaat, lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Itu sebuah ibaratnya kita panjenengan supados mboten dadi masalah, niku sebuah kata-kata bijak, sebuah sanepo, bahwa pentingnya tafakur ngoten niku. Dalam hidup itu kita perlu ada waktu untuk menghayati. Jadi betul kalau dalam Islam itu ada istilah tumak nina, ada istilah kita itu iktikaf. Iktikaf itu mandek, berhenti. Itu karena ya iktikaf biasanya bulan Ramadan, padahal di luar Ramadan juga bisa iktikaf. Mboten wonten pedamelan, setelah kita sholat kita diam dulu merenungkan sedina mau apa sing tak lakoni, ngoten nggih. Kata esok tekan awan mau apa sing tak lakoni. Merenung niku penting supados kita panjenengan mangertos. Dalam peribahasa itu ada ya, dalam peribahasa bahasa Inggris, don't run too fast through life. Kamu jangan berjalan terlalu cepat dalam hidup sampai kamu tidak tahu kamu itu sudah melewati apa saja dan kamu sekarang ada di mana. Niku wong saking sibuke urip ora ngerti niku. Seperti perkataan di awal, anasu niyamun dulu ya, manusia itu pada hakikatnya pada tertidur. Idza matu intahabu, baru kalau mati dia baru bangun, kayak geragapan ya, karena walah awake dhewe jebule wis pensiun, awake dhewe jebule wis tua, awake dhewe jebule wis mendekati usia-usia kematian. Itu terkadang baru sadar. Karena apa? Don't run too fast through life. Kamu jangan terlalu cepat lari dalam hidup ini sampai kamu tidak tahu where have you been, tempat mana yang pernah kamu lewati, and where you are, dan sekarang kamu ada di mana. Niku ya peribahasa sing gawe mbuh ning artine itu pelajaran-pelajaran penting bahwa kita dalam hidup itu perlu. Maka tafakur itu banyak. Agama punya tadabur, tafakur, direnungkan. Jadi cara mencari ilmu tidak hanya belajar terus, tapi kita juga bertafakur, direnungkan. Pantas ora, patut ora,
dan sebagainya. Itu hanya bisa kita ketahui kalau kita itu melakukan seperti itu. Maka para nabi sejak dulu mesti ada waktu-waktu menyendiri. Kalau Rasul itu di gua Hira, bahkan kemudian Nabi Musa di Bukit Sinai, kemudian ya kalau Nabi Yunus ya dipaksa oleh Allah untuk merenung di dalam perut ikan. Maka dikatakan kurang lebih ya ada kata-kata begini dalam Al-Quran, walau kana minal musabbihin, seandainya saja yang musabbihin yang disebut di situ itu Nabi, seandainya dalam perut ikan itu dia tidak termasuk orang yang bertasbih, maka dikatakan ayat berikutnya, maka dia akan tetap di situ sampai hari kiamat. Jadi Allah sendiri mengatakan kalau Nabi Yunus itu di perut ikan kira jur tasbih terus bertasbih karena menyadari kesalahan, wes bablas dia itu akan di perut ikan. Itu kata Al-Quran loh. Maka dia akan berada di perut ikan itu sampai akhir zaman, artinya dia akan diproses dalam pencernaan ikan. Buh dadi apa? Ya mesti jadi kotoran ikan kalau diproses dalam perut ikan. Ila yaumidin itu kata-kata dalam Al-Quran itu ada yang menceritakan seandainya dia tidak termasuk al-musabbihin, ya orang yang mau bertasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanallah, ya Allah, saya minta ampun atas semua kesalahan. Saya sebagai nabi kok saya akhirnya meninggalkan kaum saya karena mendapati kaum saya itu orangnya ngeyel-ngeyel, angel kandhani. Wes sak karep mulai, jadi nek sak karep mulai kabeh itu saya kira orang tua akan frustasi melihat anaknya. Jadi itu frustasi itu akarnya seperti itu. Bapak Ibu juga kaget yang baca berita seorang istri ya, seorang korban membakar suaminya, ada tenggen TV, tenggen koran. Niku ya artinya frustasi itu perlu ada jalan keluar, bahwa teng donya niku awake dhewe mesti bakal nemui nggih. Mboten mesti ning banyak akan menemui mbuh familinya kita yang dikandani ngeyel, orang lain, orang dekat kita yang kandani ngeyel, yang akhirnya menjadikan kita itu frustasi. Dan Nabi Yunus juga melakukan itu, tapi kan ada saat perenungan karena ditakdirkan masuk dalam perut ikan, sehingga dikatakan seandainya di dalamnya itu tidak menjadi minal musabbihin, orang-orang yang bertasbih, artinya ya berzikir, bertafakur gitu ya, untuk sadar saja perlu ada di dalam perut ikan yang nggak ada orang lain yang ganggu. Orang yang tamu, orang yang apa-apa dalam perut ikan ya sendirian ya bertafakur. Jadi Nabi Yunus perlu sampai seperti itu untuk menginsafi semuanya. Maka kita itu penting dalam hidup ada waktu untuk seperti itu. Ya. Namanya dalam Islam menemukan kebenaran antara dengan bertafakur, dengan bertadabur. Itu penting ya, ngen-ngen ya. Jadi dengan dhewe dicermati gitu ya. Itu seperti itu. Kita lajengaken ya. Bimuk ini ke fa'in khotara bikol bisakun fi mu'taqodati wajib alil khawda fi ta'alumi wa nadri biqadri ma yazilu syak. Karena kalau orang dalam keraguan terus itu ya itu tidak sesuai kodratnya. Jadi kodratnya itu semua makhluk itu mesti punya tempat. Orang yang ragu-ragu pada tempatnya, apakah dia di air atau di daratan, ataukah dia di udara atau di tanah, itu adalah sesuatu yang tidak normal karena mestinya semua itu punya tempat, semua itu punya makom ya, punya makom itu tempat berdiri. Maka dari itu keraguan ini salah satu penyakit kalau dipelihara. Kalau dipelihara la ilaha illa wa la ilaha illa, ini orang-orang kafir dulu, orang-orang munafik tidak menjadi orang musyrik dan juga tidak menjadi orang Islam, tidak mengikuti Nabi, tapi juga tidak musyrik, sehingga terombang-ambing terus. Itu harus kita hilangkan. Coba ayat yang apa? Itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengecam tentang keraguan ya. Jadi itu dalam surat Al-Baqarah, coba dibaca. Niki Bapak Ibu pun kemutan ayatipun menika.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian yang di surat satunya yang fi raibi mutaraddadunya. Surat apa? Sudah cukup. Artinya sesungguhnya yang akan minta izin kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan mereka ragu karena itu mereka selalu dalam keraguan. Itu surat apa yang kedua? Atau ayat Yang satu Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi agar menjadi petunjuk, Al-Qur'an itu agar menjadi petunjuk, itu memang keraguan itu harus dihilangkan. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita itu ragu, berarti kita belum sampai ya seperti yang dikehendaki Al-Qur'an, sehingga pemahaman kita itu yang perlu diperdalam, karena Al-Quran itu sebenarnya tidak ada keraguan sedikit pun ya di dalam apa yang dikatakan Al-Quran itu. Nah, kemudian kalau di dalam surat At-Taubah tadi ayat 45 itu sesungguhnya orang-orang yang minta, innama hanya saja yang minta izin kepadamu wahai Muhammad, itu adalah orang-orang yang tidak beriman dan dalam hatinya ada keraguan, dan mereka senantiasa yatarodadun, jadi artinya bolak-balik dalam keraguannya. Jadi ayat yang pertama tadi menyampaikan bahwa Al-Quran itu al-haq, mestinya kalau Al-Quran itu bisa kita tangkap, kita itu nggak ada keraguan, jadi hidup itu mantap. Sebagai orang Islam itu kalau kita ada ajaran mantap dalam menjalankan ya, mantap itu begini, kalau ini memang sudah kita yakini sebagai sesuatu yang benar, kita jalankan selama kita itu nggak mengganggu orang lain, nggak merugikan orang lain, ya itu kita jalani. Adapun orang itu terkadang ya ada yang tidak senang gitu ya, ada yang menganggap itu kurang sreg atau apa, yaitu urusan orang lain. Jadi urusan orang lain. Jadi tetapi urusan kita adalah bahwa dalam apa yang kita jalani itu kita harus memantapkan diri. Karena Al-Quran itu sendiri tidak ada keraguan. Kok orang yang mengikuti Quran bisa ragu? Ya kalau ilmunya itu ilmu yang tidak pasti, ilmu itu ragu-ragu, pengikutnya ragu, itu pantas. Tapi kalau Al-Quran itu la raiba fihi, Al-Quran itu semuanya pasti, lebih pasti dari ilmu pasti. Malah ada pembahasan-pembahasan terkait Al-Quran itu yang itu luar biasa. Al-Quran itu dalam tingkat tertentu Bapak Ibu seperti matematika. Mungkin ada yang kurang percaya menerima pengajian, misalnya seperti di televisi kan ada ya dulu itu kajian itu oleh Mas Danu ya, yang kalau di TV itu kalau ada orang sakit ini langsung ditebak ayatnya ini. Tapi dalam hal-hal tertentu ya, dalam hal-hal tertentu memang Al-Quran itu Al-Quran itu memberikan ketentuan. Al-Quran itu seperti matematika. Al-Quran itu seperti matematika. Jadi kalau Al-Quran itu mengatakan misalnya saja orang-orang munafik itu tidak mau berjuang karena dalam hatinya ada rasa sakit, ada rasa iri misalnya gitu ya. Atau orang-orang munafik itu diperintah berinfak, mereka tidak mau. Jadi karena ada, jadi orang-orang munafik itu ada kebahilan di dalamnya, sehingga mereka tidak akan mau apabila kamu ajak berjihad. Itu Al-Quran itu menebak itu tepat.
menebak itu tepat. Seperti misalnya saja, ini bukan Al-Quran tapi doa Nabi ya. Jadi ada 8 penyakit hati yang disebutkan dalam hadis itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa ghalabati daini wa qahrur rijal. Pasang-pasangan itu sebenarnya itu merupakan sifat yang saling berkaitan. Jadi di dalam hadis sahih dan di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak terkandung ilmu seperti matematika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari panjang angan dan minal hammi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, panjang angan dan sedih. Orang mudah sedih itu karena memang panjang angan, banyak berangan-angan itu sedih. Nek cara aku ngene lak yo ngene, nek cara kaira ngene lak yo kaira ngene. Nah itu bibit-bibit kesedihan seperti itu. Nek cara aku mau le mangkat awal aku entuk hadiah kae ngomong, nek cara aku mangkat iki lah aku arek entuk iki aja. Artinya panjang angan tuh dipanjangkan terus itu jadi ujung pangkal kesedihan. Itu betul. Maka saya berlindung kepada Allah dari panjang angan dan sedih. Wal ajzi wal kasal, lemah dan malas. Orang malas itu karena ada lemah. Nek awake dhewe kuwi gampang kesel, awake dhewe iki njur dadi males. Jadi lemah itu memang akan menjadikan kemalasan. Jadi kenapa kok dia itu umpamanya kalau baca selalu sambil tiduran? Karena gampang kesel nek linggo. Ini bukan orang tua ya. Kalau orang tua memang oleh Allah sudah diambil kekuatannya itu dilolosi sekolah sedikit. Kalau itu memang saya juga merasa. Jadi bahwa kekuatan kita dilolosi sekolah sedikit itu kita tahu gitu ya. Biyen mangan gorengan oke kok wetenge lambungnya rapopo kok saiki lambungnya ngene ya. Biyen anggaran yang sambel dipangan kok saiki ngicipi sedikit bermasalah. Itu karena lolosi sekolah sedikit kan. Kekuatan kita itu dilolosi sekolah sedikit, nanti di ujungnya nggak ada kekuatan lagi dan itulah yang namanya mati. Jadi tapi kembali ke tadi, jadi orang yang malas itu karena memang ada lemah, itu betul. Jadi kita malas resik itu karena kita itu kesel atau kita itu rakuat atau kita itu lemesan dan sebagainya. Maka gimana Al-Quran ya Nabi saja mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu minallah minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maka dari itu ya kita itu harus membina badan kita agar kita itu diberikan kesehatan dan kekuatan. Karena memang begitu. Itu sudah membinanya gimana ya dengan yang dituntunkan Rasulullah. Rasulullah itu memerintahkan ya. Padahal ini ya di Mekah tidak ada, di Mekah loh ya, itu tidak dijumpai sungai-sungai ya. Di Madinah ada ya sungai-sungai besar itu ditunjukkan Madinah banyak air. Jadi tapi di Mekah ini kan jarang air. Tapi Nabi itu salah satu hadis Nabi itu memerintahkan adibu auladakum bisibakah warimaya warubil khail. Ajarilah anak kamu itu dengan berenang, melempar panah dan mengendarai kuda. Ya mengendarai kuda oke, nggak apa-apa, memanah iya, tapi yang berenang ini. Sekarang orang dokter sering menganjurkan olahraga yang paling nggak banyak menyakitkan itu berenang. Karena kita akan bergerak kemana-mana, tulang kita itu bisa lentur ya. Kita disuruh berenang. Adibu auladakum bisibakah. Ketika itu jarang yang namanya kolam. Tapi Nabi itu sudah memberikan nasihat, ajarilah anakmu itu berenang. Dan ternyata saat ini kadah Bapak Ibu, orang yang menjadi korban hanya karena kepleset ke sungai. Sungainya ora banter airnya, tapi karena dalam. Jadi bahkan ya, ini berita di koran dan saya tanyakan juga kepada orangnya. Salah satu perguruan tinggi di Sumatera ya. Jadi itu ada, nggak usah saya sebut di mana, ada latihan ya, latihan untuk mahasiswa entah pecinta alam, entah latihan apalah. Intinya salah satu
kegiatannya itu mencebur di danau kampus itu, bukan danau pundi-pundi, teng jero kampus. Nah niku eneng sing ra iso renang ning isin karena kabeh do nyemplung, njur dia kalau terbawa semuanya nyemplung njur melu nyemplung. Nek liyane iso renang ra apa-apa, ternyata dheweke mboten saged. Dadi njur nyemplung ki ya memang kaya gaya batu mungkin nggih, langsung bablas nyilem ya meninggal. Dadi mlebu tenggen banyu niku nek ra iso renang nggih mati. Enten santri sing teng pundi njur arep do numpak perahu ngoten itu kepleset, sing malah riyen nggawa Quran niku lho tenggen WA kathah niku. Nah itu ya kepleset gitu. Jadi Nabi itu menyampaikan ya, jadi karena kita itu akan bersentuhan dengan air banyak, dan dulu dalam peperangan orang Islam ternyata harus mengarungi sungai-sungai besar, sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Nil gitu ya, sehingga memang renang itu penting. Jadi 1400 tahun yang lalu Rasulullah pun ngendika ngoten, kita beruntung hidup di kampung karena zaman biyen eneng berumbang. Sehingga seperti saya bareng ya angkatan kita niki nggih niku do iso renang bukan karena kolam renang, ning karena riyen adus teng Blumbang. Ponak kaline banjir nggih do teng kali. Ini kita bersyukur karena orang tua kita itu ketika itu juga tidak menyadari bahwa Rasul itu memerintahkan mengajari anak suruh renang. Nah sakniki dadak dadi kursuske, mergane niki nggih salah satu perintah Rasul. Niku penting, kepleset mawon mangke meninggal. Mergane nggih jan membahayakan nek niku mboten iso ya. Maka dari itu diperintahkan seperti itu untuk membina kekuatan ya. Memanah itu untuk titis sesuatu, konsentrasi ya. Mengendarai kuda nggih sakniki tidak hanya dengan kuda, dengan berbagai macam ya. Jadi cara kursus dadi pilot niku ora larang kula kinten. Wong Islam oke sing kursus dadi pilot, bukan untuk bekerja sebagai pilot. Ning nek enten napa-napa niku iso ngganti. Niku lak wingi sing pilot nganti mendarat mendadak. Niku panjenengan nek preso ceritane ning tenggen koran ning diceritakan ada sebuah pesawat mendarat kembali hanya 7 menit atau berapa, tapi bisa selamat dan semua pada bersyukur. Karena niku enten niku. Jadi kula maca WA sing niku ditulis kali salah satu yang ikut penumpang di pesawat itu, dan itu menggambarkan betapa ngerinya teng pesawat niku. Karena pesawat baru terbang, itu pramugari sudah mengumumkan apakah ada di antara penumpang yang jadi dokter diharapkan masuk ke kabin. Nah, jadi ini orang sudah mulai curiga. Kok dokternya nek eneng sing dadi dokter kan mlebu teng ruang pilot. Ini mesti sing bermasalah pilot niki. Wah niku wong mulai deg-degan niku. Niku ditulis teng WA. WA niku sakjane wong sik WA-ne akhire kula saya entuk maca niku dari salah satu penumpang sing nulis WA, empun niku empun dibuntel. Mangke nek pesawat niku nganti tiba, harapane eneng wong sing iso nemokke handphone terus iso maca pesan itu. Bahwa kondisi di dalam niku ngoten niku. Nggih enten wong sik kreatif ngoten niku dituliskan niku wis dibuntel. Untuk harapan nanti kalau kita jatuh dan meninggal ben eneng wong sing ngerti ceritane. Jadi akhirnya niku tenggen ceritane kuning alhamdulillah selamat ning itu sudah terlanjur ditulis. Jadi begitu diumumkan apakah ada dokter mohon untuk masuk ke ruang kabin niku semua wis mulai wis do ndonga warna-warna ngoten nggih. Wong Islam kan terkadang lendungan niku nek kepepet ngoten nggih. Nek pas tentrem ayem do lali lendunga ya. Jadi nonton lebar niku dokter itu keluar lagi, kemudian niki sik paling menggemparkan, apakah ada di antara penumpang yang pernah menerbangkan pesawat jenis Boeing atau apa disebut teng riku niku. Wah ini mesti pilotnya yang bermasalah karena sedumum apakah ada yang pernah punya pengalaman menerbangkan pesawat jenis ini. Wah niku wis do kalut kabeh wis do langsung ngerti bahwa pilot ini sedang bermasalah. Ning mboten enten teng riku niku. Wong liyane pilot ra tau eneng sing do latihan nyopir, larang niku nggih. Sertifikat pilot niku larang. Jadi mila saking menika niku enggak ada. Dan katanya kopilot berjuang mati-matian karena pilot sudah hampir henti jantung niku. Udah enggak bisa, kopilot yang mati-matian
dengan berbagai cara bisa mendarat. Niku begitu selamat semuanya, bersyukur. Untung masih bisa seperti itu. Nah niku kalau contoh kayak wau nggih. Dadi nek zaman riyen menggur kon mengendarai kuda, nek sakniki nek eneng sing iso duwe duit iso golek SIM pesawat ya ora apa-apa. Oh, cara enten mungkin wah niku nganu Pak kedadosane 1001. Ning artinya orang Islam niku dianjurkan oleh Nabi itu seperti itu gitu ya. Bisibahah dengan berenang, karena berenang itu nanti kalau ketemu air nggak bisa mempertahankan diri niku buatan saged. Jadi mula alhamdulillah ya zaman riyen niku awake dhewe tanpa wong tuane niku menyadari hadis niku awake dhewe otomatis do iso renang dhewe-dhewe nggih. Dadi tanpa kita itu berlatih dan membayar. Jadi keraguan Al-Qur'an itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu semuanya serba pasti. Tadi karena saya menceritakan doa Nabi juga seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang mendustakan ayat Allah dikatakan famathalu kamathalil kalbi intahmil alayyal tatruyal. Orang yang mendustakan ayat Al-Quran tahu itu benar tapi dia ngorohke itu benar tapi kemudian dia tidak mau percaya dan ngomong-ngomong ke rawong nek kuwi salah. Padahal dalam hatinya mengatakan itu jane benar Muhammad. Nah, kalau semua orang ketika itu orang jahiliyah kan banyak yang gitu. Dalam hatinya sebenarnya ya benar itu. Itu kan pernah ada 3 orang Abu Sufyan, kemudian yang satunya itu Sarik siapa? Saya lupa satunya. Ada satu lagi gitu ya. Itu ada 3 orang yang senantiasa memata-matai, dengar-dengarkan, mencuri dengar wong-wong Islam ini maca Quran. Jadi wong Arab jahiliyah niku sebagian niku enten engkang kalau mendengar ayat Al-Quran tuh memang ya benar ya isinya. Neng mereka itu sembunyi-sembunyi nanti tidak diketahui tetangganya. Dan ketika diketahui mereka itu loh, kowe kok ngrungokke gitu ya. Jadi saling seperti itu karena memang dalam hati seperti itu tetapi tidak kuat mengalami hidup atau mungkin karena kesombongannya sehingga mereka menolak itu semuanya. Maka diibaratkan kamathalil kalbi, mereka itu seperti anjing. Anjing itu dipanggil menjulurkan lidah, tidak dipanggil yang menjulurkan lidah. Jadi sifat-sifat seperti itu nanti kalau dipelajari sifat-sifat orang yang mendustakan itu akan mirip dengan sifat-sifat yang ada pada binatang-binatang dan sebagainya. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran itu seperti matematika, karena memang yang dinasihatkan Al-Quran adalah rumus-rumus kehidupan juga. Nah, kembali ke tadi ya, jadi bahwa keraguan itu harus dihilangkan dengan cara kita banyak belajar. Wa ta'allumil ilmi alladzi bihin najatu minal muhlikat wal fauzi bidarajat, dan juga mempelajari ilmu yang dengannya kita akan mendapatkan an-najatu minal muhlikat, keselamatan dari kebinasaan, wal fauzi bidarajat, wal fauzu, fauz itu kesuksesan dengan derajat yang tinggi, wa tasilu aidon fardu alaihi, dan juga akibat-akibatnya itu semuanya fardu ain ya, itu merupakan kewajiban. Jadi ilmu agar kita itu mengikuti syahadat, mengikuti perintah, menjauhi larangan, dan juga menghilangkan keraguan, menurut Imam Ghazali fardun alaihi, itu merupakan ilmu yang fardu ain. Wa ma wara'adzalika minal ulum fardu kifayatin la fardu ainin. Adapun ilmu di luar itu, jadi ilmu di luar yang harus kita jalani apa, kita tinggalkan apa, yang merupakan apa, itu fardu kifayah. Jadi ilmu-ilmu yang lain fardu kifayah. Tapi fardu kifayah ini penting, kalau tidak ada yang menjalankan, ini semua orang berdosa. Seperti tadi, kula wong Salwangsul ngaturaken. Jadi Raja Salman itu ketika ke Indonesia kan membawa pesawat banyak sekali, khusus untuk keluarganya, untuk keluarga istana dan pejabat negara, kemudian untuk tentara-tentaranya, untuk kendaraan. Itu pesawatnya bawa 4 atau berapa ketika itu. Pokoknya itu banyak lah, lebih dari 3 ya. Tapi tidak satu pesawat pun itu yang dibuat oleh orang Islam. Ya wes apik ndek pesawat pirang-pirang. Neng, tidak ada satupun pesawat itu yang bikinan orang Islam.
Itu artinya apa? Itu fardu kifayah. Eneng wong tiru almarhum Pak Habibie yang bisa membuat pesawat. Wong Islam kudu eneng yang seperti itu. Maka itu fardu kifayah. Menurut Imam Ghazali bukan nggak perlu dipelajari. Nanti kalau nggak dipelajari, orang Islam itu ketinggalan terus. Kita naik haji itu kan harus naik pesawat. Tapi pesawat yang kita naik itu, kalau itu memakai Boeing, itu dibikin oleh Amerika, di pabriknya di Seattle, Amerika. Kalau itu Airbus, itu dibikin di Perancis, Inggris. Itu ya bikinan bukan orang-orang Islam. Orang Islam bukan sakit. Nah, Pak Habibie dulu bisa buat. Nah, sekarang diteruskan anaknya Pak Habibie untuk membuat. Biar orang Islam itu juga tidak berdosa, karena ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Maka kalau ada generasi-generasi yang ilmunya sampai ke situ, asal sudah ditanamkan akidah yang benar ini, yang dijalani ini, yang dihindari ini, ilmu yang lain harus dipelajari. Arsitek Masjid Istiqlal itu pemenangnya dulu adalah orang non Muslim. Bapak Ibu naik preson itu, saya lupa namanya, tapi arsitek yang menang gambarnya Masjid Istiqlal itu bukan orang Islam. Silakban ya, Silakban Pak Tantawal. Ini Silakban itu panjenengan Pak Dosi tangga internet. Ini bukan orang Islam. Arsitek yang membangun itu, yang merancang ya, yang menang perancangannya ya. Jadi maka dari itu berbagai ilmu niki yang jadi kritikan karena banyak orang mengatakan loh, Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa orang harus mengilmui ilmu agama itu sehingga ilmu lain nggak dipelajari. Enggak, tetap dikatakan fardu kifayatin, itu fardu kifayah. Kalau nggak ada yang mempelajari itu, orang Islam berdosa semuanya. Maka dari itu tetap harus ada. Makanya sing pinter bidang nopo, asal sudah ditanamkan syahadat yang wajib ini, yang wajib dilakukan, yang dihindari, nggak apa-apa, dipelajari terus. Karena panjenengan preso saat ini perang melawan Israel. Niku wingi gak Iran iso mengirim napa niku niki drone dengan niku orang do kagum karena jarak ini niku pinten kilo nggih niku. Sekitar di atas 3000 km niku. Jauhnya di atas 3000 km niku untuk ngirim. Wong niku sing ngliwati negara liya niku. Le nyerang niku sing ngliwati negara liya. Lho zaman sakniki lah itu kalau nggak perhitungan awake dhewe rasa ngliwati menggur balang 50 meter mawon. Umpamane arung sapi teh iso malah keneng uwong ngoten niku. Karena urung melibatkan ilmu napa-napa, menggur watu ducalke tangan, tidak pakai ilmu penghitungan sudut dan sebagainya. Nah niku nek ora niku iso kleru-kleru sing di niku semua ilmu pengetahuan. Nggih tetap ndonga penting, sholat penting ngoten niku nggih. Tetapi ilmu itu seperti fardu kifayah. Fardu kifayah itu nek wong Islam mboten enten sing napa nglakoni kabeh melu dosa. Mila saya menika nek sing kira-kira uteke tekan niku diketoke. Nek sing matematika sithik do pet-petan ngoten. Nggih, liyane niku nggih eneng sing seneng pelajari matematika ning eneng sing ngerti angka mawon wis pet-petan kejaba angka dhuwit lho nggih. Dhuwite kabeh nggih Pak. Nggih menika dumugi semanten rumiyin, jadi menghilangkan keraguan itu adalah ilmu yang kita semuanya harus. Nggak peduli keahliannya apa, tapi untuk di luar itu adalah fardu kifayah. Monggo ingkang saged generasi-generasi yang memungkinkan gitu ya, niku harus menjalani itu ya, agar orang Islam itu juga tidak ketinggalan di dunia dan nanti tujuannya di akhirat. Mbok bilih mekaten ingkang saged kita aturaken niki wonten 7 menitan nggih, 5 menitan monggo menawi wonten pamundutan prisa. Sementara kita akhiri monggo wonten lepatipun nyuwun pangapunten, astagfirullah wa lakum. Monggo kita pungkasi kanthi doa kifarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.